Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah dan segala nikmat semuanya dari Allah. Segala karunia semua dari Allah dan tidak bisa kita hidup tanpa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita membutuhkan karunia dan pertolongan Allah, dan selama kita tidur pun kita membutuhkan nikmat dan pertolongan serta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Bahkan hanya satu-satunya tempat bergantung dalam hidup kita ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Tunggal dalam arti esa, dalam arti satu-satunya, hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia penolong, hanya Dia yang merawat kita, hanya Dia yang menghidupkan kita, hanya Dia yang bisa menidurkan kita dan membangunkan kita. Oleh sebab itu, semakin kita mengingat-ingat nikmat Allah dan kita syukurinya dengan ucapan alhamdulillah, dengan berpikir pikiran yang ini semata-mata dari Allah. Kemudian apapun yang kita rasakan, kita lihat penyakit ataupun sehat, itu semuanya ingat kepada yang menciptakan kita. Allah memberikan sakit supaya kita semakin bergantung dan semakin sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita gak pernah sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka dengan diberikannya kita sakit, kita semakin sadar bahwa Allah yang kita butuhkan, bukan manusia, bukan obat, bukan terapi, bukan apa-apa, tetapi hanya Allah. Tapi kalau udah Allah menolong kita, maka semua akan dijadikan wasilah kita kesembuhan. Obat akan menjadi wasilah kesembuhan kita. Siapa yang membuat itu? Allah. Kemudian dokter, kemudian terapis, kemudian makan, minum, semuanya, tidur menjadi wasilah kesembuhan kita. Tapi kalau Allah enggak memerintahkan untuk menjadi sembuh, maka semua itu tidak ada gunanya sama sekali, sahabatku. Sahabatku yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sakit hati ataupun sakit fisik itu adalah tanda Allah sayang kepada kita, tidak mau kita kembali kepada Allah dalam kondisi berlumur dosa, dalam mengagung-agungkan makhluk. Allah nggak mau, karena ketika kita mengagung-agungkan makhluk, bergantung kepada makhluk, cintanya kepada makhluk, takutnya kepada makhluk, tidak takut dan tidak cinta kepada Allah, maka niscaya tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan syirik. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah hantu dan lain sebagainya. Itu syirik besar. Tapi ada syirik kecil, ada syirik shogir. Adalah syirik menyekutukan Allah yang lembut, yang tidak terasa. Kita takutnya berlebihan kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah. Itu syirik. Kemudian cintanya berlebihan kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung berlebihan kepada makhluk, kemudian melebihi bergantungnya kita kepada Allah, maka itu juga syirik shogir. Maka kemudian kita bergantung kepada uang. Wah, kalau udah ada uang mah tenang hidup ini. Tenang, masih ada uang. Nah, Allahnya lupa, maka itu syirik shogir. Tenanglah kalau udah ke dokter Anu, tenanglah udah kalau ke Kang Asep, udahlah tenang kalau udah ada obat, tenanglah kalau sudah ada ini itu, ada suami, ada istri, ada Pak Ustadz. Wah, itu lupa kepada Allah, maka itu dikatakan syirik shogir. Dan syirik apapun itu membuat Allah murka, membuat Allah marah kepada kita. Tapi marahnya Allah dengan kasih sayang. Kita diberikan sakit, siapa tahu kita sedang seperti itu selama ini. Maka kita kembali yuk kepada Allah, kita tobat yuk kepada Allah, kita kembali, kita tobat, kita ingat bahwa Allah itu yang kita butuhkan, bukan siapa-siapa.
Adapun kita ikhtiar, silakan, mari ikhtiar semaksimal mungkin. Sungguh-sungguh secara fisik kita ikhtiar, tetapi batin kita jangan biarkan bergantung kepada siapapun melainkan kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah itu tancapkan dalam hati kita, yang membuat kalimat la ilaha illallah itu membuat semua makhluk berguncang, membuat semua makhluk halus dan makhluk kasar itu bertekuk lutut di hadapan kita. Karena apa? Karena kita dengan kalimat sakti ini la ilaha illallah, kita membuat Allah cinta kepada kita. Perlindungan Allah diberikan kepada kita yang senantiasa meyakini dan menyebut berzikir la ilaha illallah disertai dengan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad. Pegang ini, kemudian klik Sallallahu Alaihi Muhammad, 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 Sallallahu Alaihi Muhammad. Setiap detakan jantung ada sholawatnya. Nah, sambil ngomong, sambil di dalam hati jalan terus sholawatnya. Tahu-tahu nanti satu hari bisa 1000, bisa 2000, bisa 4000 gitu kan. Nah seperti itu. Gini kemana-mana gini. Nah sambil ngapain aja nggak usah di dalam hati aja. Nah ini udah jalan nih. Setiap detakan jantung Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu. Kalau dengan lisan nggak bisa cepat, tapi kalau dengan hati itu bisa cepat. Ini ada sholawatnya setiap detakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan disembuhkan, disehatkan, dibahagiakan, ditenangkan, ditentramkan batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.